Pagi, Miss. Ya, anak-anak ya. Hari ini tuh Ibu Tini ajakin anak-anak dari homeschooling. Jadi nanti kalau ada yang ini teh siapa kok nggak kenal masuk ke sini gitu ya. Kok nggak kenal masuk ke sini gitu anak-anak dari homeschooling ya. Dari teman-teman kamu yang dari homeschooling. Ibu Tini ajakin dulu. Kenapa anak-anak? Supaya bisa lihat anak-anak SD Kasih Bangsa yang pinter-pinter. Anak-anak SD Kasih Bangsa juga bisa lihat anak-anak homeschooling yang semangat belajar ya gitu ya anak-anak ya. Jadi hari ini mereka juga kan jadi bisa lihat anak-anak pada pakai seragam pinter-pinter. Bu Tini hari ini gabungin ya dengan anak-anak dari homeschooling ya gitu ya. Jadi nanti itu siapa ya gitu ya. Ini siapa. Nah, kalau kalian tidak kenal, itu adalah anak-anak dari homeschooling Bintang Harapan. Ya, anak-anak yang dari kelas 1 sampai kelas 6 sama gitu. Anak-anak kedengaran nggak lagunya? Kedengaran. Ayo, yang bisa ikutin nyanyi, karena Bu Tini nggak bisa main gitar ya. Semua anak di dunia, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Ayo ikutan nyanyi. Cinta semua anak di dunia. Semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa. Semua bangsa di dunia. Semua cinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. All the children of the world, red and yellow, black and white, we are in the sight. This is not the little children of the world. Tuhan cinta semua anak di dunia. Semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Nah, kita dengerin nih satu lagu lagi ya. Anak-anak pasti tahu lagu ini. Yo anak-anak supaya senang, pagi-pagi kita awali dengan sukacita ya. Ya, happy saya senang jadi anak Tuhan. Siap dari kenangan, menjadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy belum. Happy Nah, anak-anak, ayo mari kita anak-anak kita semuanya berdoa ya. Mari kita berdoa. Yang lainnya di mute ya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar firman, biarlah firman Tuhan
menolong kami supaya kami semakin mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, Bu ini sekarang bawa beberapa benda nih. Apa itu bendanya? Nih, liatin. Nih bawa Alkitab. Karena kita mau renungan ya, kita jadi bawa Alkitab nih. Lalu udah gitu Bu Tini dulu buka dulu ayatnya gitu ya. Buka dulu ayatnya di dalam Yakobus pasal yang keempat. Nanti Bu Tini bacain ya. Lalu Bu Tini juga bawa warna-warna nih. Warna-warnanya untuk apa ya? Nih di dalam warna ini ada angka-angka anak-anak. Nih ada angka 0 ya. Ini kan angka 0 ya. Anak-anak tahu ini ada angka 1. Semoga nggak. Wah kebalik ya. Tunggu ya. Dibalik dulu ya. Dibalik dulu berarti gini ya. Waduh, kebalik dong ya Bu Tini bikinnya. Ada angka 2 nih, kebalik tuh angka 2 ya. Ada angka 2, ada angka 3, harusnya di mirror ya. Ada angka 3, lalu ada angka 4, ada angka 5. Enggak apa-apa ya, kebalik ya anak-anak ya. Tuh kalau diginiin jadi betul tuh angka 5. Ada angka 6. Nih angka 6 ya. Ada angka 7. Tuh angka 7. Ada angka 8. Kalau angka 8 nggak apa-apa ya. Ada angka 9. Nih anak-anak ada angka 9. Kalau dibalik jadi kelihatan ya 9 ya. Nah Bu Tini tuh mau cerita nih. Kenapa Ibu bawa-bawa angka? Nah menurut anak-anak, mana sih anak-anak angka yang paling hebat? Angka yang paling bagus, angka yang paling hebat, angka berapa nih? Angka 5, angka 4, angka 2, angka 3, angka 1, atau angka 0. Nah, kalau anak-anak suruh pilih, anak-anak pengen jadi angka berapa? Oh, ada yang pilih angka 1 tuh ya, ada yang angkat tangan. Aku mau pilih angka 1, ada juga yang pilih angka 4. Wah, mungkin ada yang pilih aku angka berapa lagi nih? Wah, aku angka 10. Ini angkanya belum ada 10, baru ada angka 0 sampai angka 9. Karena kan kita itu punya angka sampai angka 9, betul gak anak-anak? Dari 0 sampai angka 9 ya. Jadi kalau satuan itu semuanya angka 9. Oh, ada yang pilih angka 9 tuh ya. Oh, ada yang pilih angka 9, ada yang pilih angka 5 gitu ya. Nah, anak-anak, nih suatu hari ya anak-anak, si angka-angka ini tengkar anak-anak. Kenapa tengkar? Karena mereka merasa hebat ya. Si angka 0 ini dia diam-diam aja karena dia bingung. Aku tuh apa ya gitu ya, si angka 0 ini pergi. Tengkarnya apa anak-anak? Nih si angka 1 ini bilang gini. Teman-teman semua, aku itu paling hebat loh. Semua pengen angka 1 itu menunjukkan juara paling hebat. Jadi aku ini adalah angka paling hebat, kata si angka 1 ya. Wah, dia bilang, coba semuanya kalau lomba pengen jadi juara berapa? Juara 1 gitu ya. Jadi aku ini angka yang paling hebat, angka yang paling keren, angka 1 ini. Lalu si angka 2 bilang, enggak dong, masa kamu paling keren? Aku dong yang paling keren. Aku ini ya paling sering digambar sama orang-orang. Digambar apa? Digambar jadi bebek katanya ya. Anak-anak kecil tuh kalau pertama belajar gambar, dari angka 2 itu dijadiin bebek. Betul ya anak-anak ya? Dari angka 2 itu bisa dijadiin gambar bebek. Dan anak-anak tuh bisa menggambar aku jadi sesuatu yang indah, kata angka 2 ya. Lalu kata angka 3 gini, kata siapa? 2 paling bagus. Aku dong paling bagus. Kenapa aku paling bagus? Karena ya Allah kita itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bukan berarti ada angkanya 3, bukan. Tapi aku itu menggambarkan Allah yang hebat. Ya, ada Allah Tritunggal, Allah yang hebat. Ya, ada Allah yang luar biasa yang menciptakan langit dan bumi dan juga yang rela turun ke dunia jadi manusia, menghapus dosa semua manusia, dan juga Allah Roh Kudus yang menyertai orang-orang. Jadi aku hebat nih angka 3 gitu ya. Lalu si angka bilang, angka 4 ini nggak mau ketinggalan. Aku dong paling hebat.
Tapi dia bingung ya, apa ya angka 4 itu apa ya? Oh, aku tahu. Kamu tahu nggak kalau meja itu sama kursi kakinya ada berapa? Ada 4. Jadi aku ini paling hebat, aku paling keren, kata si angka 4 ya. Angka 5 teh kebingungan ya. Aduh, aku hebatnya apa ya, kata si angka 5. Lalu angka 5 ini bilang, tapi dia nggak mau ketinggalan. Teman-temannya udah kelihatan hebat, aku gimana kalau nggak hebat ya? Jadi dia bilang, aku tuh hebat loh. Kenapa coba? Aku ini ya, setiap manusia pengen setiap jarinya di dalam satu tangannya itu ada 5. Betul nggak anak-anak? Anak-anak kan nggak mau kalau jarinya cuma 4 atau jarinya jadi 3, nggak mau. Jadi angka 5 ini bilang, enggak, aku paling hebat. Aku ini semua orang pengen ya punya di angka 5 di dalam satu tangannya tuh jarinya ada 5. Angka 5 seneng, wah dia hebat bisa melakukan segala sesuatu. Lalu angka 6 yang bingung ya. Waduh, angka 6 apa ya? Lalu dia bilang gini, kamu tuh jangan sombong semuanya. Walaupun angka 1 sampai angka 5 itu hebat-hebat, tapi aku juga hebat. Terus teman-temannya tanya, kamu hebatnya apa angka 6? Gak ada hebat-hebatnya angka 6, gak ada. Si angka 6 tuh diem aja ya, bingung ya dia. Lalu dia tuh karena dia bingung, ya udahlah, aku nanti cari dulu ya, apa sih hebatnya aku, tapi aku tahu pasti aku tuh hebat sebetulnya. Sama ya, dia pergi aja. Lalu ada yang bilang, terus ada yang apa namanya, angka 7 sekarang. Si angka 7 ini bilang katanya, teman-teman, kata siapa kalian paling hebat? Paling hebat itu aku dong, angka 7. Kenapa coba aku paling hebat? Karena pada hari yang ke-7 ini ya, Tuhan itu menguduskan hari yang ke-7. Coba hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6, enggak dikuduskan. Tapi hari ke-7 dikuduskan sama Tuhan. Jadi angka 7 ini jangan sembarangan loh. Ini angka yang hebat. Karena angka yang harinya diberkati, kata si angka 7. Lalu angka 6 tiba-tiba muncul. Aku tahu kehebatan aku. Apa itu? Kehebatan aku ini ya, kata angka 6 ya, aku sekarang tahu. Pada hari yang ke-6, manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Jadi aku tuh hebat, kata yang angka 6. Kamu mah ikut-ikutan aja, kata angka-angka yang lainnya, apalagi angka 7. Kamu mah nggak tahu angka 6 ini, kamu tuh angka 6, kamu tuh angka 6 ngikut-ngikut aku aja. Ikut-ikut. Udah angka 6 memang gak ada hebatnya. Tapi angka 6 enggak, aku hebat juga. Lalu mereka turun. Nah, angka 9 sekarang ya. Angka 8. Angka 8 itu bingung juga nih. Apa hebatnya aku ya? Si angka 8 tahu. Kamu tahu nggak? Angka 8 itu unik loh. Kenapa? Karena angka 8 ini nyambung. Satu dengan yang lainnya jadi nyambung. Aku tuh angka yang unik. Karena satu titik dengan titik yang lainnya nyambung. Nggak kayak angka yang lain berhenti. Angka 2 nulisnya begitu udah berhenti. Kalau aku nyambung. Berarti aku tuh ya angka yang unik. Karena aku itu cara nulisnya bagus. Lalu tiba-tiba kata angka 9. Kamu cuma cara nulisnya aja yang bagus. Bentuknya aja yang bagus. Aku dong angka 9 nih. Angka 9. Aku dong angka 9. Angka 9 ini hebat loh. Nah, aku itu nilai paling besar itu adalah 9. Ya, angka 9. Yang paling besar ini angka 9. Lalu si 0 tiba-tiba dia datang. Teman-teman, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, kalian itu memang hebat. Tapi kalian harus ingat ya, aku ini walaupun nggak ada angka, nggak ada nilainya. Kan kalau 0 nggak ada nilainya ya. Anak-anak tuh pikir 0 itu nggak ada nilainya. Mau nggak dikasih 0? Nggak mau, nggak ada nilainya. 0 itu segimana? Nggak tahu segimana. Kalau 1 kan tahu ya, walaupun angka 1 tahu. Oh ini ada sendok, ada 1 sendok nih. Oh ini ada botol, 1 botol. Ya. Tapi kalau 0 nggak ada. Kalau 0 tuh bingung.
Jadi teman-temannya bilang, ternyata, kata teman-temannya ya nih yang banyak ini disina-hina si Nol. Nol, kamu itu ternyata ya, kamu tuh nggak ada gunanya. Kamu itu nggak ada nilainya gitu ya. Tapi Nol itu bilang gini, teman-teman, walaupun kalau aku sendiri, aku itu nggak ada gunanya. Anak-anak Nol kan nggak ada ya. Mau Nol apa? Nol segimana? Ini Nol bukan? Bukan, ini 1. Ibu Tini punya gantungan masker cuma satu nih. Ini namanya 1. Ya, Nol gimana dong? Nol bilang gini, teman-teman, walaupun aku kelihatannya tidak punya nilai, tapi aku itu bernilai loh. Membuat kalian semua, membuat angka-angka ini semua jadi lebih bernilai. Coba, kalau ini angka berapa? 8 kan? Betul gak? 8 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalnya punya botol. 8. Ditaruh 8. Terus Nol bilang, coba sekarang 8 barengan sama aku. Jadi 80. Tambah besar gak nilainya? Tambah besar, kata Nol. Jadi ya, aku ini bernilai, memberikan arti kalau aku ini di samping sama kalian. Kalau aku didampingi, didempetin, aku tuh nilainya jadi 80. Terus sama, kalau ini nilainya angkanya 2 ya, angkanya 2 nih. Tapi kalau misalnya didempetin sama ini jadi 20. Jadi aku itu walaupun kelihatannya tidak bernilai, tapi aku itu bisa memberikan nilai lebih buat kalian. Lalu semua yang tadi angka-angka ini ya jadi malu, anak-anak. Waduh, mereka tuh jadi malu. Oh, kalau aku sendiri ya, aku tuh nggak nilainya nggak besar. Tapi kalau ditambahin 0, aku jadi besar. Kalau si 0 ini di belakang aku, misalnya nih ya, Bu Tini kasih contoh ya. Sebentar ya, Bu Tini kasih contoh. Semoga Bu. Nah, jadi Ibu misalnya kasih contoh nih. Angka 8. Nih, angka 8 tetap 8. Tapi kalau dikasih 0-nya 1 lagi, di sini berarti ya. Kalau dikasih nilai 0-nya di sini, dikasih 0 di sini jadi 80 anak-anak. Ya. Dan nilainya tambah besar. Jadi teman-temannya yang lain tuh bilang, oh 0 terima kasih ya. Terima kasih ya, kata angka 2, kata angka 7. Terima kasih ya 0, kamu itu sudah memberikan nilai buat aku. Memberi nilai yang lebih besar. Nah, tadi ayatnya apa Bu Tini tuh mau buka tuh apa ayatnya? Nih Bu Tini baca ya ayat yang Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6b. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, jadi kalian itu harus rendah hati. Walaupun kalian hebat, tanpa teman kalian gak berarti. Walaupun kamu pintar banget, tapi kalau nggak ada mama papa, kalian juga tidak berarti. Walaupun kamu itu orang yang kaya sekali, tapi kalau nggak punya teman, kamu jadi nggak ngerasa berarti, ya. Jadi anak-anak, Tuhan itu mengasihi orang yang rendah hati. Jadi mari kita belajar untuk rendah hati dan merasa bahwa saya itu perlu guru, saya itu perlu mama papa, saya itu bisa berguna buat orang lain. Kayak tadi 0 juga berguna buat orang lain. Mungkin kalian tidak terlalu, kalian itu orang yang sederhana, nilai-nilai ulangan kalian gak terlalu bagus. Jangan sedih, karena kalian itu tetap punya arti dalam hidup ini. Sekali lagi ya, kita bacain ya. 1, anak-anak ikutin ya. 1, 2, 3. Yakobus 4 ayat 6. Allah menentang orang yang congkak, yang sombong ya, tetapi mengasihi orang yang rendah hati, gitu ya. Gampang ya. Sekali lagi ya. Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ya. Jadi anak-anak ingat, siapapun anak-anak membutuhkan teman. Ya, kalau tadi pun sama ya. Kalau misalnya angka 6 sendiri jadi 6, tapi kalau ditambah 9 dibalik dulu ya. 9 ditambah 6 jadi
Berapa ini? 69 anak-anak. Jadi tambah besar. Jadi mari kita hidup bersama-sama, saling mengasihi, saling rendah hati dengan teman-teman yang lain ya. Ayo kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik. Kami mau menyerahkan semua di dalam tangan anugerah-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat siang anak-anak, selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Nah, ini lagi bawa gantungan kemana-mana untuk digantung, untuk pakai masker. Ya, selamat pagi, selamat belajar. Tuhan memberkati kita. Bye-bye semuanya.